Mudahan Allah beri kelancaran, kemudahan dan bermanfaat buat kalian dan buat saya pribadi. Amin. Berdoa dimulai. Astagfirullah. Berdoa selesai. Bentar. Saya join Zoom dulu deh. Nggak bersiul. Berapa kali bilangin? Join a meeting. Passwordnya Alka ya. Wih. Video, oh nggak usah. Continue. Terus ke share screen ya. Bentar. Semana share screen. Oh yang ini. Ani udah balik, Ani? Nuri, Amel? Udah. Nuri. Kita lihat tes share screen. Nah, Jakarta. Nah, ini dia. Jadi ini buku pegangan sebenarnya. Jadi gini, kalau PKN itu uangnya boleh dimasukin dulu uang koinnya. Jadi kalau di Alka itu PKN itu materinya sebenarnya sama buku Kemendikbud kelas 7, kelas 8, kelas 9 mah sama, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah urutan. Jadi urutannya itu yang berbeda gitu. Pancasila diselesaikan di kelas 7 nilai dan norma. Kelas 8 nanti ada kemarin apa? Komitmen kebangsaan, lalu hari ini ada kedaulatan gitu-gitu. Nanti yang sifatnya peraturan, undang-undang dasar yang ngebikinnya itu di kelas 9 gitu. Jadi secara materi semuanya sama, urutannya doang yang beda. Gitu. Nah, untuk materi hari ini kita nanti bahas tentang ini. Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalau dalam struktur bukunya ini akan ada 3 percabangan gitu ya, sub pembahasan, hakikat dan teori kedaulatan. Ini panjang nih, gini aja kali ya. Teori kedaulatan raja dan lain-lain. Habis itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara NKRI. Panjang. Habis itu di akhir nanti ini melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang NKRI. Nah nanti gimana kedaulatan negara itu berlangsung lah sepanjang sejarah negara kita berdiri. Seperti itu. 45 49 45 sampai 59 ini ya. Ya, 49 sampai 45 sampai 59. 59 sampai 66 sebelum ini Soeharto, lalu Soeharto, Orde Baru, dan terakhir sekarang. Itu selesai. Habis itu ada lagi ya perkembangan sistem pemerintahan parlementer. Nah ini perintilan lah ya, perintilan. Panjang nih, 90 sampai halaman 90 dia kalau nggak salah. Hubungan antar lembaga, macam-macam. Nggak, ini kayaknya nggak akan sedetail ini juga. Seperti itu. Baru bagian ini. Dijelaskan di bagian bab paling awal. Bentar. Mana dia? Keberagaman, harmoni, bela negara. Nah ini atas. Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat, bentuk dan prinsip kedaulatan, sama melaksanakan prinsip-prinsip. Nah, topik ini nanti akan ada dibahas dalam 3 pertemuan. Ini IPS, deh. Enggak, ini PKN. 1, 2, sama 3. Ya. Ada libur nanti, nyepi, tanggal berapa? 22 Maret.
Cuman enggak, ini maju satu satu pertemuan soalnya kan ini nggak masuk nih. Jadi nanti 1 Maret, 8 Maret sama 15 Maret. Nyepi juga. Oh sama ini 4 berarti nggak tiga, 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi yang pertama kita bahas hari ini adalah dasar of the dasar, basic of the basicnya, hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang bentuknya, tentang gimana riwayat kedaulatan negara kita. Seperti itu. Stop share. Oke, kedaulatan negara ya. Kalian pernah dengar kata kedaulatan? Kemarin saya jelasin kedaulatan di kelas berapa ya? Kelas 7. Ngomongin PKN juga, PKN. Kedaulatan negara dalam NKRI. Kedaulatan negara NKRI. Atau kedaulatan, sebentar. Kedaulatan negara Satuan Republik Indonesia. Kedaulatan, oke. Kedaulatan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian tahu dong singkatan ini? Tahu NKRI? Siapa yang nggak tahu? Siapa ya? Davin tahu, Davin? Apa NKRI singkatannya? Oke, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita adalah negara kita bentuknya kesatuan, negara kita bentuknya republik, negara kita Indonesia. Indonesia. Sebentar. Kedaulatan Republik Oh gini aja. Jadi ini namanya NKRI. Nah, tema atau mungkin topik inti ya, gagasan inti, gagasan utama dari pertemuan kita, ya mungkin 3 minggu ke depan, kita akan banyak ngomongin ini, kedaulatan. Kalau kita ngomongin kedaulatan ya, itu kira-kira masuk ke isu apa? Ekonomi kah? Apakah dia isu agama, sosial, atau apa? Spesifiknya apa? Pemerintahan, lebih spesifiknya lagi? Nah, itu dia benar. Jadi sebenarnya isu kedaulatan ini isu politik. Enggak apa-apa, kan nggak ada intel di sini. Nanti menjelang 2024 biasanya ada. Ya. Isu politik. Bukan isu, gagasan. Sebenarnya gagasan politik. Atau mungkin ya tema lah, tema di dunia politik. Kalian tahu politik itu apa? Politik itu apa? Ada yang mau, wah Sophie angkat tangan tadi dia. Ayo coba, Sophie, apa? Politik apa politik? What is politik, Sophie? Apa itu politik, Sophie? Ya jelasin aja, walau sulit untuk mengungkapkan. Apa? Apa coba? Syafiq, apa itu politik? Jadi kalau kamu suka ngomongin Megawati, Prabowo, SBY, itu kan politik. Tapi apa itu sebenarnya politik? Politik tuh apa? Coba siapa ya? Mariam, Mariam. Kedip-kedip gitu kayak mau menjawab gitu ya. Apa politik, apa politik? Ayo ya ada yang mau angkat tangan mungkin politik. Arifa nih, melotot-melotot nih. Oh gitu. Apa politik apa Mari Arifa politik? Menurut Arif aja. Fauzi, Fauzi. Apa politik? Nah, terus itu
itu ada rada masuknya dikit, cuman itu nanti ya akan kita bahas. Politik apa? Jadi gini, politik itu apa? Mungkin kalau saya pribadi ya mungkin orang-orang lain juga sih gitu. Jadi secara pengertian politik itu mungkin kita bisa bagi dari misal zaman apa? Zaman klasik gitu kan katakanlah ya. Sama zaman modern gitu. Nah, intinya politik itu kalau di zaman klasik dia itu mungkin apa bisa dibilang ilmu untuk membentuk, menciptakan, membangun apa ya? Untuk membuat masyarakat yang bahagia sebenarnya. Buat masyarakat yang bahagia. Jadi intinya itu ada di dua kata kunci ini. Masyarakat dan bahagia. Jadi politik tidak pengen ngebuat Amir sebagai Amir bahagia doang atau Afif sebagai Afif bahagia saja gitu. Atau yang bahagia tuh cuman Al-Kausar doang atau yang bahagia cuman apa? Keluarga kalian doang, enggak. Dia pengen membuat masyarakat, keseluruhan masyarakat di dalam negara atau di dalam daerah tertentu itu bahagia. Ini core of the core. Core of the core, inti of the intinya gitu. Membuat masyarakat yang bahagia. Nah, cuman zaman klasik, zaman Pak ini kalau pernah kalian lihat misal mana ya? Tahu Plato tahu Plato? Plato yang jenggotnya panjang-panjang ini. Orang ya Aristoteles, Aristotle. Oh. Aristotle. Ya intinya itulah kebaikan bersama, kebahagiaan. Jadi waktu zaman-zaman bapak-bapak kumisan jenggot panjang ini, apalagi ya ada Aristotle, ada Plato. Oh, share screen ya bener ya. Amir ini luar biasa. Kejelian informatikanya luar biasa. Oh, kejelian luar biasa. Ini kan ada Plato nih yang jenggot-jenggotnya panjang gitu. Atau mungkin ada Socrates juga, perlu di-mention Socrates. Nah, ini Bapak Socrates. Nah, jadi kalau kalian nanya ke bapak-bapak ini yang masih apa yang jenggotnya panjang-panjang ini orang-orang Yunani kuno inilah ya. Mereka bakal bilang kalau apa itu politik? Politik itu ilmu untuk membuat masyarakat bahagia sebenarnya. Jadi intinya politik gimana caranya ngebuat masyarakat itu bahagia. Intinya itu. Membuat gimana caranya dengan pengaturan, dengan beragam pengaturan. Dengan pengaturan gitu ya. Nanti deh. Nanti. Tapi intinya itu. Gimana caranya untuk membuat masyarakat bahagia. Matanya kenapa? Oh iya. Iya tahu. Nah, cuma nanti setelah zaman bapak-bapak ini berlalu ya, bapak ini mungkin tinggal hidup 50 sebelum Masehi, sekian ratus sebelum Masehi. Nah, nanti pengertian politik ini bukan berubah sih, sebenarnya tujuannya tetap sama gitu ya. Ingin menciptakan masyarakat yang bahagia. Cuman nanti variabel atau mungkin intinya tuh lebih banyak lah gitu. Jadi dia lebih jelasin tentang ilmu yang apa berbicara tentang apa tadi yang baru siapa Fauzi bilang tentang kekuasaan bisa tentang pengambilan kebijakan itu pengambilan keputusan tentang kebijakan umum dan lain-lain gitu untuk
masyarakat yang bahagia, untuk kebaikan masyarakat gitu. Untuk masyarakat yang bahagia lah, ya boleh. Jadi kalau kita lihat di zaman dulu itu mungkin politik tuh belum sejelimet seperti yang Fauzi bilang itu, ada kekuasaan, ada argumen, ada ya pilpres, pilkada, spanduk, dulu belum ada. Masih relatif simple, intinya ilmu untuk membuat masyarakat bahagia gitu. Mengatur masyarakat sehingga masyarakatnya bahagia. Ini ganti aja deh, saya tidak suka kata-katanya. Ilmu untuk mengatur masyarakat. Bagus. Ilmu untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakatnya bahagia gitu. Kalau membuat masyarakat bahagia, dikasih makan enak nih gue bahagia gitu kan. Ilmu untuk mengatur masyarakat agar bahagia gitu. Agar bahagia. Agar hidupnya bahagia gitu. Makanya nanti banyak dari pernyataan-pernyataan bapak-bapak yang jenggotnya panjang ini, dia bilang harusnya manusia itu hidup sesuai dengan apa yang diciptakan, apa tujuan penciptaannya gitu. Biarlah seorang pedagang bahagia sebagai pedagang, tentara bahagia sebagai tentara gitu-gitu. Karena ketika orang menemukan keutamaan dirinya sebagai apa, dia akan bahagia hidup di situ. Gitu. Seperti itu. Untuk hidupnya bahagia. Nah, cuman nanti setelah bapak-bapak ini meninggal gitu, nanti tokoh-tokohnya berubah. Jadi kayak ini misal Bertrand Russell. Nah, bapak ini tadi kan Plato gitu-gitu. Ini orang-orang Inggris, orang-orang Barat gitu-gitu. Kalau kalian tanya bapak ini, dia nggak akan ngomongin tentang kebahagiaan masyarakat. Dia ngomongin mungkin yang tadi Fauzi omongin, kekuasaan, pengambilan kebijakan, kedaulatan, isu ini masuk, dan lain-lain gitu. Untuk ngatur masyarakat. Untuk mengatur masyarakat. Sikatnya gitu. Jadi kita lihat gimana politik itu isu yang berkembang gitu. Jadi jawaban dari bapak yang ini, Bertrand Russell, akan berbeda sama bapak yang ini. Apa itu politik? Bapak ini akan ngomong, ilmu untuk mengatur masyarakat hingga agar masyarakatnya berbahagia gitu. Kalau kamu tanya bapak ini, Bertrand Russell, apa itu politik? Politik itu ilmu untuk mengatur masyarakat berupa misal penentuan keputusan, kebijakan umum, agar kebijakan itu bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat buat masyarakat, misal begitu. Atau mungkin kamu nanya bapak siapa lagi mungkin? EH. Nah, bapak ini mungkin scholar HI. Politik itu ya harusnya tentang kekuasaan, siapa yang paling berkuasa, nah, dia yang paling bisa menyejahterakan masyarakat. Mungkin dia ngomong gitu ya. Nggak akan dia ngomongin hal-hal yang sifatnya apa idealis begitu, enggak. Dia bakal lebih sifatnya lebih pragmatis gitu, kekuasaan, kedaulatan, kekuatan, power, ketimbang yang atasnya bahagia. Seperti itu. Sejarah mana? Oh ini. Ini ya. Oh ini. Oh ini. Revisiting E.H. Carr, Edward Hewlett Carr. Ya, dia sejarawan juga ini, tapi dia scholar HI juga, politik juga. Cukup familiar gitu. E.H. Carr, siapa lagi? Morgenthau. Nah, Hans Morgenthau nih. Jadi dia hidup di zaman yang berbeda, sehingga jawabannya kalau ditanya apa itu politik akan beda sama bapak-bapak ini. Cuman intinya, kalau mau kita lihat, kita sarikan gitu ya, mau zaman bapak berjenggot panjang ini, sampai bapaknya Morgenthau ini, intinya itu dia ilmu mengatur masyarakat. Mengatur masyarakat. Mengatur masyarakat. Itu intinya. Silakan dicatat dulu mungkin boleh.
Morgenthau. Ini di share screen-nya di mana ini? Oh, di komputer sekolah ya. Morgenthau, Mersheimer. Nah, ini John Mersheimer. Political Science ya kan. Distinguished Service. Nah, orang-orang pinter semua nih. Jadi katanya ya, kalau orang pinter itu biasanya jidatnya gede-gede. Ini secara ini ya biologis ya, beneran. Jadi kalau misalnya dia banyak kan mikir, biasanya luas ininya tuh bakal makin gede gitu. Tapi kalau misalnya dia mikirnya tuh kekuasaan semata gitu, jidatnya malah makin kecil. Gitu. Ada itu. Ini bahasa Inggris apa ya? Chin. Forehead. Chin tuh ini ya? Chin tuh apa? Chin tuh dagu. Jauh apa? Oh, jauh tuh rahan. Oh, long chin. Oke. Coba ya, bigger forehead, smarter. Lo kan ada? No kan? Big ada di Quora. Do people with big forehead really have bigger brains tuh kan? Apakah orang dengan jidat gede punya otak yang lebih gede? Apaan mana mah? Ini. Oh ini. Enggak lah ini mah nggak mungkin masa begitu. Tapi itu intinya. Mana? Mana normal genius? Oh ini. Is big forehead smart. Normal. Oh ini genius. Oh jenggot. Einstein itu kan juga gede kan ikut. Tapi intinya gitulah, ini intermezzo aja. Jadi intinya orang-orang pinter politik inilah si John Mersheimer gitu-gitu. Jadi dia mikir kalau ditanya ya politik itu apa, tetap akan ngomongin mengatur masyarakat, cuma akan lebih detail. Kekuasaan, pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama gitu nanti, kebijakan umum, BBM dinaikin atau enggak, NTT sekolah tuh jam 5 pagi katanya. Iya kan? Kayak gitu loh. Zaman saya dulu ya, seumur kalian itu SD kelas 1, kelas 2, saya masuk tuh jam 7. Jam 7.00. Nanti abis itu ganti gubernur dari Sutioso ke Fauzi Bowo, jadi 6, iya beneran enggak? Jadi 645. Abis 645 nanti ganti gubernur lagi jadi Jokowi apa nggak salah ya? Atau mungkin di akhirnya Fauzi Bowo gitu. Ganti lagi jadi 6.30. Jadi saya setengah 7 bisa sampai sekolah. 6.30. Nah itu kan kebijakan umum, nah itu juga isu politik tuh. Mana yang terbaik buat masyarakat gitu-gitu. Tapi dalam hal pengambilan keputusannya, Bapak ini ngomong ini, mana pendapat yang dipegang, mana pendapat yang diterapkan. Seperti itu. Kita habis ngomongin politik, tapi intinya politik adalah ilmu untuk mengatur masyarakat agar masyarakatnya bahagia. Apakah kalian bahagia sekarang? Nggak tahu. Nah, ilmu, ya BBM naik ya, cepet lagi. Untuk mengatur masyarakat. Nah, cuman salah satu isu yang diangkat ya, benar, sama bapak-bapak ini yang jidatnya gede-gede ini yang udah pakai kacamata, udah pakai HP, udah kenal internet. Pertanyaan kemudian muncul gini, terus gimana cara ngatur masyarakat? Gimana cara ngatur masyarakat? Harus ada apa? Harus ada apa, Marti? Kedaulatan. Cuman sebelum kedaulatan, topik yang muncul pertama itu harus lewat, ayo apa?
Nah, itu benar. Kekuasaan. Kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Coba kekuasaan siapa ya? Ahmad nih paling depan nih dia nih. Apa itu kekuasaan Ahmad? Apa itu kekuasaan? Apa ya definisinya? Kekuasaan itu apa? Macam apa menganggap sih? Bisa, bener. Bisa apa ya? Saya tulis bisa, itu pilihan yang bagus. Atau kemampuan. Oh, bisa mengatur apa kemakmuran masyarakat. Ya. Oke, itu. Ya, itu aja. Oke. Ada lagi mungkin? Sebenarnya intinya bener sih, kemampuan mengatur masyarakat. Cuman saya mau ambil pengertian Ahmad tuh dengan cara yang lebih galak lagi gitu ya. Intinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya sendiri. Mempengaruhi orang lain makar. Kalian nggak tahu istilah makar ya? Makar tuh pemberontakan. Sendiri. Jadi kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya sendiri, bukan kehendak orang lain tersebut. Jadi misal ketika saya bisa bilang ke Ahmad, buka maskernya. Nah, berarti saya punya kekuasaan terhadap Ahmad. Arifah, buka maskernya. Nah, saya nggak punya kekuasaan terhadap Arifah. Karena saya tidak punya kemampuan ternyata untuk mempengaruhi Arifah gitu. Misal saya pengaruhi ini siapa lagi? Siapa ya? Enggak ada yang aneh-aneh sih di kelas ini ya. Ani, kameranya dibuka, Ani, ayo. Ani, kameranya dibuka sekarang, ayo. Antara Ani, Amel, dan Nuri harus ada yang buka kamera. Berarti saya tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Tapi intinya itu kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai kepentingan, kehendak sendiri atau kepentingan sih. Dibuka, woi. Berarti saya punya kekuasaan terhadap Amel, luar biasa. Jadi itu kekuasaan. Ya. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain gitu, sesuai dengan kepentingan kita. Nah, cuman pertanyaannya di dalam suatu wilayah gitu ya. Cuman gini. Jadi gini, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain itu. Nah, cuman ketika kalian mengatur masyarakat, misal gini ya, mengatur masyarakat Indonesia gitu. Apakah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu cukup untuk membuat masyarakat patuh? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Coba, mik. Karena banyak orang yang pahamnya berbeda. Banyak orang pahamnya berbeda. Ada lagi? Karena di bawahnya juga banyak kekuasaan kecil. Ada ibu kalian, ada bapak kalian, ada guru ini, guru itu, dan lain-lain. Makanya biasanya di buku-buku PKN juga itu dia nggak mulai dari kekuasaan. Dia selalu mulai dari kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Nah, di suatu wilayah. Jadi selalu dibuat satu paket di buku kalian tuh. Kekuasaan tertinggi di satu wilayah. Kenapa? Jadi gini, logikanya gini. Apa itu politik? Ilmu untuk mengatur masyarakat. Gimana cara ngatur masyarakat
harus lewat kekuasaan tertinggi di satu wilayah. Karena nggak mungkin saya mau ngatur masyarakat, misal ayo orang Indonesia biar selamat sampai tujuan pakai helm ya semua. Tapi saya orang-orang nggak kenal saya bukan tokoh tertinggi, bukan top of the top. Dia malah patuh sama siapa? Sama Jokowi kan presiden. Sama kiainya mungkin, sama ibu bapaknya yang mungkin bilang, udahlah nggak usah pakai ini, nggak usah pakai helm gitu. Itu kan berarti saya tidak berdaulat. Saya bukan pemegang kedaulatan tertinggi suatu wilayah. Jadi kenapa dibilang mesti tertinggi? Karena emang butuh top of the topnya gitu, agar mereka patuh. Jadi ketika ini menjadi satu paket kekuasaan tertinggi suatu wilayah, ini baru namanya kedaulatan yang diperlukan untuk ngatur masyarakat gitu. Ini namanya kedaulatan yang diperlukan untuk ngatur masyarakat. Untuk ngatur masyarakat. Gitu. Kita tengok. Kalian udah pernah lihat film Naga Bonar? Naga Bonar? Oposisi. Kalau misalnya penjelasan idealisnya ya mungkin karena bukan mungkin ya. Ya kekuasaan itu kan membutakan gitu ya. Jadi kita butuh korektornya. Cuman ya kalau dari sisi pragmatisnya ya karena mau gimana juga orang akan terus mau berkuasa dan akan bergiliran gitu. Sekarang Amir jadi ketua OSIS, besok yang mau jadi ketua OSIS siapa lagi nanti si Ajril gitu. Ajril jadi ketua OSIS, nanti muter lagi siapa gitu-gitu, akan terus ada. Sekarang PDIP sebenarnya. Oh, oposisi ya Demokrat sama PKS. Kalian pernah nonton film ini nggak? Jadi film itu tentang ini. Kenapa? Apa? Oh, share ya. Jadi ini film tentang. Jadi kalian pernah ini nggak? Misal Belanda nih kan, Belanda nyerang-nyerang. Nah biasanya tuh di daerah-daerah kecil tuh ada jambret-jambret, yang perompak-perompak, yang ya sholat, ya nggak sholat sih suka jambret, cuman lawan Belanda, ya udah lawan lah gitu. Jadi ini salah satu, dia ngambil cerita dari salah satu tokoh di daerah mana ya, Tapanuli, Sumatera Utara. Nama, iya yang isunya Indonesia ini pertama mungkin ya. Kayaknya bukan ya Mir. Share sound ya. Share sound. Nah, ini cerita tentang preman gitu, yang dia mau mendukung Indonesia. Nah, lihat nih ya. Bentar. Jadi di Indonesia tuh banyak ya. Kalian tahu tentara Indonesia, TNI? Ya kan yang resmi-resmi gitu, karena bawa senjata gitu, ada seragam. Tapi di daerah-daerah itu banyak orang-orang yang kayak gini bentukannya nih. Mana ya? Mana dia? Naga Bonar. Nah, kayak begini dia. Jenderal-jenderalan aja gitu. Nggak pernah ikut pendidikan militer, nggak pernah pakai apa-apa. Ya saya mau jadi jenderal ya, nama saya jenderal, Naga Bonar gitu. Nah, ini lihat ya. Kita sudah merdeka. Nah. Itu mobil Belanda, Bang. Mana dia? Gendang perang telah berbunyi. Sudah. Tahu aku. Nah, jadi karena dia itu bukan pemberontak istilahnya apa? Bukan keras kepala, maksudnya Mas Bro, jangan. Apa yang lebih inilah ya, buaya lah kan galak. Yuk silakan. Jadi katakanlah ini pemerintah Indonesia nih yang resmi saat itu. Siapa? Soekarno, Hatta, segala macam. Jadi seharusnya dia memegang kedaulatan tertinggi. Dia bisa ngatur masyarakat, dia bisa mengatur masyarakat. Cuman nyatanya di bawah itu tangannya pemerintah belum bisa sampai bawah, ya belum ada internet, belum ada mobil gitu-gitu. Jadi masih banyak orang-orang kayak Naga Bonar nih yang harusnya disuruh udah damai sama Belanda, kita lagi gencatan senjata, nggak lagi tembak-tembakan. Nggak mau, saya mau perang. Ini lihat, ini lucu nih, ini scene lucu nih. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi.
Resolusi jelek. Ini Belanda di bawah. Kenapa Belanda itu diam? Ada kurir dari markas. Tahu kurir? Kurir tahu kurir? Kurir yang ngebawa barang gitu. Kadang bawa barang, bawa surat. Ada kurir dari markas katanya. Dia bilang, Ada apa? Ada perintah dari markas. Tembak-menembak harus dihentikan. Kita akan berunding dengan Belanda. Nah, berunding, nikah masuk juga. jadi Nika Netherlands Indies Civil Administration gitu. Jadi si pemerintah pusatnya, TNI resminya yang beneran tentara gitu ya, pendidikan udah lagi buat kesepakatan sama Belanda, udah gencatan senjata, kita nggak boleh tembak menembak, kita mau berunding. Cuman di bawah tuh banyak orang-orang kayak begini nih, nggak ngapain berunding sama Belanda, tembak-tembakan aja gitu. Saudara Naga Bonar harap lapor ke markas untuk menerima perintah mundur. Tuh, Mundur. Sini kau. Mau mundur kemana? Ke laut. Kalau awak jatuh masuk laut, macam mana? Lalu dimakan ikan. Sudah pernah kau dimakan ikan? Belum. Tapi saudara harus mundur. Tidak mau mundur. Maju! Maju! Ini perintah Mayor Pohan! Mundur! Mundur! Maju apa mundur? Aku dengar maju. Aku dengar mundur. Maju. Mundur! Kenapa tak kau bilang tadi ini perintah Mayor Pohan? Ya kalau Bang Pohan bilang mundur, ya mundurlah. Renville apa? Barjo. Mundur. Mundur! Nah, jadi scene ini ya, adegan ini menunjukkan bahwa pas awal-awal kita merdeka, kekuasaan tertinggi itu belum ada di bawah itu. Gitu. Masih ada bukan pemberontak ya, orang yang mungkin mau merdeka juga jelas, main lawan Belanda, cuman nggak mau diatur kayak begini. Padahal sebenarnya untuk ngatur masyarakat butuh kedaulatan, butuh kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan adalah yang ini. Ini namanya kedaulatan, kekuasaan tertinggi di satu wilayah. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di Indonesia itu. Ini belum ada, ya wajar aja sih, baru merdeka ya kan. Duitnya nggak ada apa, internet nggak ada apa ya, susah untuk berdaulat. Seperti itu. Jadi ini definisi kedaulatan, kekuasaan tertinggi di satu wilayah. Seperti itu. Ini salah satu film Indonesia yang monumental juga nih. Naga Bonar. Terkenal ini. Terkenal banget. Nah, yang meranin ini namanya Deddy Mizwar. Tahu Deddy Mizwar? Yang pernah jadi gubernur Jawa Barat itu. Ini Deddy Mizwar. Mana dia tuh? Masih muda dia. Mana mukanya ya? Bukan yang ini. Aku tahu saya ikut. Ini Deddy Mizwar. Ini Deddy Mizwar muda. Yang ada pandangnya. Seperti itu. Cap kaki 3. Ini boleh dihapus? Boleh dihapus? Jadi kalau kita rangkum ya tadi dari awal kan apa tadi? Politik untuk ngatur masyarakat, buat masyarakat bahagia. Gimana cara dia mengatur? Dia harus punya kekuasaan, tapi harus kekuasaan yang paling tinggi. Namanya kedaulatan. Harus punya kedaulatan negara itu. Karena kalau nggak berdaulat, ya gimana? Misal dibilang, Amir mungkin bilang, kita mau ngadain senam ya, biar anak, bukan senam apa, push up bersama, atau mungkin ya push up bersama gitu, anggota OSIS gitu. Tapi nanti dari sekian belas anggota Amir, 5-nya ikut, ntar 3-nya lagi nonton film.
tiganya lagi malah kemana? Malah shopping kemana gitu. Itu kan nggak akan bisa terbangun masyarakat ideal yang diinginkan Amir karena programnya nggak bisa jalan gitu. Karena banyak pemberontak di bawahnya tuh, ya kan? Misalnya begitu. Jadi ketika ingin ngatur negara harus punya kedaulatan negara itu. Kedaulatan tadi kekuasaan tertinggi di satu wilayah gitu ya. Nah dalam kasusnya Amir itu nanti kerjanya tuh ada dua, untuk membentuk undang-undang atau undang-undang dalam bahasa kalian tuh peraturan lah ya. Dalam membentuk peraturan dan menjalankan peraturan. Gitu. Seperti itu. That's why we need kedaulatan. Itu kenapa kita butuh kedaulatan. Karena kalau ngatur sendiri-sendiri bisa nggak? Misal, siapa? Misal gini lah, lampu merah aja. Lampu merah. Semua orang berhak nggak untuk dapat jalan? Berhak nggak? Semua orang berhak untuk lewat perempatan buah batu yang sangat lama itu berhak kan? Cuman masalahnya kalau semuanya lewat dalam satu waktu seenak-enaknya sendiri, bakal macet nggak? Bakal crowded, bakal acak-acakan. Makanya negara butuh hadir di situ. Negara butuh ngurusin gituan. Nah, negara hadir di situ lewat apa? Simbolnya. Bentuknya apa? Lewat lampu merah. Jadi lampu merah itu adalah simbol negaranya gitu. Negara tuh turun lewat lampu merah. Jadi negara tuh bisa ngatur kan. Merah, merah. Hijau, hijau. Ya kan. Oranye pelan-pelan. Bentar lagi mau merah, kalau nggak bentar lagi mau hijau gitu kan. Nah bayangkan kalau misalnya nanti negara udah buat peraturan, sana berhenti, sini jalan. Tapi pas lagi sini suruh jalan, sini jalan juga. Rusak nggak kira-kira? Rusak, bakal rusak pasti. Daerah itu bakal crowded. Sini jalan, sini lagi merah, mana jalan lu, mana jalan juga. Bakal ada yang tabrakan mungkin. Makanya membentuk suatu pemerintahan, dia butuh suatu kedaulatan. Butuh kekuasaan tertinggi. Ini ya keywordnya ya. Untuk mengatur masyarakat yang banyak, masyarakat yang banyak banget itu, yang sangat banyak, negara butuh kedaulatan. Agar jadi bisa menjalankan programnya dengan baik. Kalau programnya berjalan dengan baik, diharapkan nanti masyarakatnya bisa bahagia, begitu. Kedaulatan. Coba kita lihat di YouTube kedaulatan munculnya apa ya? Oh, teori. Emang ada kok bisa? Mana? Oh, bisa. Mana? Bisa kita, ini boleh nih, seru nih. Nah. Ini berat nih, janganlah. Ini boleh dihapus ya depan. Jadi singkatnya ini ya, kedaulatan ya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di satu wilayah untuk membentuk, atau kalau mau ditambahin lagi lebih rinci, untuk membentuk undang-undang, membentuk peraturan, dan untuk menjalankannya. Kenapa masih ada kedaulatan? Karena untuk ngatur masyarakat negara butuh. Karena untuk apa? Karena kedaulatan itu diperlukan. Karena untuk ngatur masyarakat yang banyak tuh nggak mudah gitu. Ada A, B, C, D, ada sekian, berapa? Orang Indonesia ada berapa? Jumlah rakyat Indonesia.
ada 275 juta. Bayangin deh 275 juta itu katakanlah 1% aja yang aku jadi presiden. Berarti ada 2,7 juta orang aku jadi presiden. 1% orang. Bayangin kayak kalau misalnya keadaannya kayak begitu, ada 2,7 juta di Indonesia ngaku jadi presiden, dan semua orang ngatur dirinya, ngatur orang-orang sekitarnya sendiri-sendiri, nggak manut ke negara pusatnya. Kira-kira apakah bakal baik Indonesia begitu? Nggak akan baik. Pasti akan banyak konflik, banyak pertentangan dan seterusnya gitu. Makanya butuh satu kekuasaan tertinggi ya, namanya negara. Gitu. OSIS. Nah, setelah bahas tentang benar, hakikat atau mungkin definisi kedaulatan, biasanya itu di buku, atau mungkin nanti bakal kepake juga tuh kalau kalian kelas 9 gitu ya, bakal ujian atau apa. Nanti akan ada sifat-sifat kedaulatan. Ini boleh dicatat ini. Sifat kedaulatan. Umumnya biasanya dibagi jadi 4. Nah, kita lihat dulu. Kedaulatan. Kedaulatan. Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Jadi dia pertama sifatnya asli, tunggal, permanen, dan tidak terbatas. Bukan spidol. Ini pulpen. Kapur putihnya pendek-pendek banget ya. Karena guru sejarahnya tuh emang nggak bener. Suka mata-matain kapur ya dia. Oh iya ya. Gara-gara saya ya, mata-mata. Banyak ya? Nggak apa-apa lah. Jadi secara jadi kita jelasin definisi, tapi definisi kedaulatan untuk kekuasaan tertinggi suatu wilayah. Cuman kedaulatan itu setidaknya punya 4 sifat utama gitu, yang kira-kira misal gini kayak apa ya? Misalnya siapa yang perawakannya cukup inilah. Bentar, siapa yang mungkin Mariam ya. Atau mungkin Wati lah, Wati. Wati, kalau misalnya pakai kerudung, terus dia perempuan, terus dia rada kurus-kurus tinggi, Wati. Nah, kalau misalnya dia, apalagi saya misalnya gitu ya, saya rambutnya kadang kalau nggak dipotong, rambutnya keriting, ada kumisnya, suka pakai celana hitam, itu Pak Iksan. Sama juga kedaulatan gitu juga. Jadi punya ciri-ciri, punya sifat-sifat yang kalau dia begini, kedaulatan gitu. Ya. Jadi kedaulatan ada 4 sifat pokoknya. Pertama dia asli. Asli itu maknanya berarti real atau mungkin tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi dia orisinil. Jadi dia asli, tidak berasal dari kekuasaan yang lain. Tidak dari turunan mana gitu. Lalu tunggal, dia itu kekuasaan itu satu-satunya. Kekuasaan satu-satunya, kekuasaan tertinggi satu-satunya di negara tersebut. Kan nggak mungkin kan? Atau mungkin ya kan nggak ada, misal Indonesia nih, kekuasaan tertinggi sekarang Jokowi. Apakah ada kekuasaan tandingannya sebelahnya gitu yang aku jadi presiden? Alhamdulillah belum ada ya gitu. Tapi itu nggak jelas sih mau di negara. Ya makanya itu nanti lebih ke isunya nanti ancaman terhadap kedaulatan.
Kenapa? Tidak, bukan propaganda memang. Tidak berasal dari kekuasaan lain. Tidak dari kekuasaan lain. Dia satu-satunya. Dan dia permanen. Permanen itu tetap ada sepanjang negara berdiri. Walaupun pemerintah sudah berganti. Jadi tetap ada selama negara berdiri. Jadi walaupun Soekarno sudah meninggal, walaupun Soeharto sudah meninggal, kedaulatan Indonesia tetap berlaku nggak? Berlaku. Karena Indonesia tetap ada. Walau pemerintahnya berganti gitu. Dan terakhir dia tidak terbatas. Jadi dia tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi di Indonesia kan Pak Jokowi tidak dibatasin sama kekuasaan lain di Indonesia gitu. Ngerti nggak? Kira-kira. Jadi ketika dia jadi presiden atau mungkin jadi negara Indonesia ya, NKRI, kan tidak ada kekuasaan yang membatasi Indonesia di dalam wilayahnya sendiri. Ngerti nggak? Iya dong. Indonesia. Deflect. Ini Indonesia. Maksudnya tidak terbatas berarti ya kekuasaan Indonesia ya full satu wilayah. I am the highest authority in this region, in this country gitu. Dia tidak terbatas. Nanti dia misalnya ketemu Papua gitu. Oh enggak, kekuasaan kamu sampai sini aja. Papua ke sini punya OPM. Kan enggak begitu. Kalaupun ada yang berontak begitu ya bakal dihajar sama Indonesia pasti. Hajar mati-matian. Begitu. Ini sifat-sifatnya boleh dicatat. Yuk. Oh yang PPRA itu. Penentuan pendapat rakyat di Papua ya. Katanya sih begitu ya. Katanya ya. Tapi nggak tahu sih kalau cerita gitu Marti. Saya cuma bisa dengar gosip-gosipnya doang. Karena gosipnya emang bener katanya dicurangin. Kayak forum-forumnya tuh ya pemberontaknya dihabisin dulu gitu-gitu. Bunuh-bunuh, bakar-bakar gitu. Dikasih apa? Sama siapa? Australia atau apa? Nah, pertanyaan kenapa ada negara-negara begini nih? Sunda Empire ya. Ya tapi akhirnya kayak orang gila aja kan mereka gitu. Jadi komedi aja. Tapi bukan yang pengen ngelawan beneran kayak Belanda. Ini mau bercanda doang nih kan. Ini kita lihat dulu nih. Shopee 33 Grand Fashion Sale. Nikmati promo bombastisnya. Dia udah meninggal BTW. Hanya di promo puncak 3 Maret. Udah meninggal ya? Tanggal. Belum lama kasus Maka negara pertama kali kerajaan yang diberdirikan adalah Inilah video amatir Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Pertemuan di lapangan Isola tersebut dibenarkan oleh pihak universitas. Tapi nggak ada Rangga Sasananya ya? Boleh ya? Politik untuk melakukan sebagai kepala daerah. Mana si Rangganya ya? Yang asik tuh Rangganya kalau ngomong tuh demen lihat tadi. Ya sudah Empire lucu banget sumpah. Aduh, nah ini. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SNW di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Enggak. Itu berarti belum mengenal sejarah. Ya? Belum mengenal sejarah, saudara itu. Dengar. Kacau ini, halo. Ya, nanti kita buka, ya. Kita buka kenapa PBB itu dipindahkan ke Amerika. Dan Amerika mendapatkan tugas sebagai Security Council. Bagaimana Inggris mendapatkan Defense Council.
bagaimana Belanda mendapatkan itu sebagai mahkamah internasional. Itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar. Ya, dari leluhur yang besar. Karena apa? Pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuman Jawa Barat. Bukan. Itu adalah bagian Sunda, diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi. Dia meninggal juga. Ya. Ada aturan main dan pada tanggal 15 Agustus 2020 sertifikasi dalam Undang-Undang Agraria Kalian pas zaman ini udah bisa ini lah ya, udah nonton TV lah ya. Maksudnya tahu kan ini Sunda Empire? Tahu lah ya. Sudah kalian kelahiran tahun berapa? 2005. Oh, di SMA ya? Bayangan saya anak 2000 tuh masih kecil gitu, udah gede ya. Setahun lalu. Nah jadi ya Indonesia berdaulat lah atas inilah, ini nggak ngaruh lah ini mah, jadi lawakan di internet aja kan almarhum ini. Tapi ada ekspresi yang lucu tuh, mana ya? Ini. Tahu cerita Sunda Empire, Bandung jangan jadi gubernur sana. Ya. Kalau misalkan sejarawan tidak tahu. Ada ekspresi yang lucu gitu dari Pak ini, siapa namanya ini? Ridwan Saidi, kayak kaget itu. A B C D A Amerika, B Belgium, C Kanada, D Bandung, kaget gitu ya. A B C D Sunda Empire. Nih. NATO dibentuk pada posisi NATO dibentuk pada posisi setelah dari Perang Dunia Kedua tadi, ya. Ya, 45 itu. Dibentuk di sana di tahun 45 tadi juga di sana dibentuk, ya, atas dasar tatanan ABCD. Apa itu ABCD? American, ya, Amerika sebagai Security Council. Tugas dari Daerah Pasar Penting itu. Ini sejarawan itu. Kedua, British. British Ini adalah memiliki atas perintah atas tatanan Defense Council, ya, untuk tentara. Dasarnya dari mana? Kali Kerawang itu dibelah. Di sini adalah tentara, polisi sampai Sriwijaya. Dibelah dunia itu ke sana adalah tentara. Ya. Kerawang ke sana itu kali itu yang kemarin dapat duit banyak. Ya. Terus apa yang terjadi? C-nya apa? Kanada sebagai negara di bawah Inggris dengan pasukan segala sesuatunya, kolonialnya, sebagai pelaku pasukannya. D, ya, D itu adalah Bandung sebagai diplomatik, ya, diplomatik internasional zaman lucu banget. Inggris dengan pasukan segala sesuatunya, kolonialnya, sebagai pelaku pasukannya. D, ya, D itu adalah Bandung sebagai diplomatik. Dia kaget deh. Lucu banget ini. Gak ngerti. Ya entah viral atau apa. Entah pengalihan isu, entah apa, saya gak ngerti lah. Kenapa? Plat nomor. Oh, dia plat nomor mobil. Dia Bandung. Dia kaget gitu. Ya, diplomatik internasional zamannya itu dari dulu. Makanya Banda Indung, bandanya ibu. Iya. Kalau gubernur nggak tahu cerita Sunda Empire, Bandung jangan jadi gubernur sana. Ya nggak ngerti lah, entah dia mau terkenal atau apa, mungkin pengalihan isu. Bisa aja, Indonesia kan suka banget begitu, ada ribut-ribut nanti. Sambo bisa berjilid-jilid begitu. Iya, bisa jadi pengalihan isu. BBM naik nih, bisa BBM naik ya kan. Naikin isu, bahkan gini ya, isunya gini ya, kalau saya pernah dengar tuh. Jadi polisi itu sudah punya daftar artis mana yang pakai narkoba. Misal siapa ya? Coki kemarin. Coki Pardede pakai narkoba. Ya itu mah tinggal dikeluarin aja. Oke, lagi ribut-ribut BBM, nanti ada ini culik satu, tangkap satu, perda dikit gitu. Udah punya list ya. Tapi saya percaya sih gitu, soalnya mereka punya informasi yang besar gitu. Kenapa? Benny and Micha. Kamu tahu itu? Itu tahu komik. Tahu dari mana? Iya, saya dulu juga suka baca di koran dulu, di Kompas. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi Sunda Empire, ya Sunda Empire tidak berdaulat lah. Nggak ada yang nganggap juga kan. Dia bukan kekuasaan tertinggi.
Dia tidak berasal dari kekuasaan, dia berasal dari kekuasaan lain, dia masih ngaku bagian dari Indonesia juga. Dia bukan kekuasaan satu-satunya, penguasa Jawa Barat, Sunda tetap Indonesia, bukan Sunda Empire. Jadi dia tidak berdaulat. Permanen, nggak permanen, sudah meninggal itu almarhum Rangga Sasana, ya hilang aja Sunda Empire. Dan dia terbatas lah jelas. Terbatas sama Indonesia, Indonesia berdaulat di sini. Seperti itu. Apaan? Keturunan Pajajaran yang mana? Hal-hal kayak gitu tuh banyak banget di Indonesia. Ini Sunda Empire. Ada lagi nanti apa? Mengaku keturunan siapa banyak nih? Sultan Bima atau mungkin mengaku diri Soekarno gitu. Ada yang ngaku gitu. Viral kakek mengaku Soekarno. Pahlawan tadi kenal mengaku panglima besar ya gitu-gitu banyak. Indonesia begini banyak banget. Pak Soekarno emang udah kemana? Udah meninggal. Banyak begini. Jenderal Sudirman masih hidup. Jenderal Sudirman masih hidup. Jenderal Sudirman masih hidup. Nah, kakek ini ngaku di Jenderal Sudirman. Jadi kisah gini mah banyak banget arti. Bahkan Soekarno tuh pernah dibilangin ini juga, ada tuh namanya apa kasusnya gitu. Soekarno atau Soeharto gitu dibilang ini keturunan ini gitu. Dia datangnya ternyata Sunda Empire juga bentukannya gitu. Banyak. Wah, dia sampai buka ininya. Seperti itu. Ada cucunya tuh kan. Seperti itu kedaulatan. Sudah ada pertanyaan? Ini banyak sih materinya, cuman kita dikit-dikit aja sambil ya kalau bosan kita lihat-lihat YouTube ya kan. Apalagi yang lucu-lucu ya. Tapi dengan kedaulatan. Apa? Negara termiskin, negara terkecil, tertidak penting sedunia gitu, ya. Negara terbodoh sedunia. Coba lihat ada negara kita nggak ya? Negara terbodoh. Liberia, Haiti, Lesotho, Saint Kitts Nevis, Gambia, Mozambik, Gabon, San Lucia. Oh enggak lah, kita selamat ya, alhamdulillah ya. Kirain ada ya. Mana? 5 negara terbodoh di dunia, negara-negara terbesar. Negara tersantai, pasti ada nih biasanya. Ada Indonesia, Sri Lanka, Islandia. Indonesia mah tersantai gitu. Sopan. Itulah kedaulatan. Luas, iya makanya dibagi-bagi. Ini udah dicatat? Boleh dihapus? Kamu dengar dari mana pernyataan itu? Dunia ini panggung sandiwara. Itu oleh kecerdasan yang sangat tinggi. Ini bersihin ya? Pas pulang tuh.
Tuh. Ke lapangan. Dibersihin. Nah, jadi selain ada sifat-sifat, kita lanjut lagi. Setelah ada sifat-sifat kedaulatan, biasanya tuh di soal ya, misal ujian itu. Karena gini ya, kadang tuh kalau saya ngajar sejarah atau PKN itu kan kita jelasin alurnya aja, kita jelasin alur, cerita segala macam. Cuman masalahnya biasanya kalau ujian sekolah atau apa tuh emang tetap ada hal yang sifatnya hafalan gitu. Tetap ada konsep-konsep yang mungkin ya sifatnya hafalan gitu. Jadi ya tetap ditulis aja ya. Nah, selain tadi sifat-sifat, kita ngomongin ini bentuk-bentuk kedaulatan. Bentuk-bentuk kedaulatan kalau di buku Kemendikbud itu ada 2. Kedaulatan ke dalam sama kedaulatan keluar. Apa maksudnya? Kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam apa, Amir? Boleh? Keluar. Untuk penduduknya sendiri mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Kamu ngambil buku itu karena saya pernah bilang ya itu buku yang saya pakai buat ngajar. Saya emang Punya itu? iya. Oh, tapi masih tebelan saya. Iya, masih yang Oke. Oke. Dan mempertahankan yang di luar, mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Oke. Jadi sebenarnya kedaulatan ke dalam tuh intinya kebebasan atau mungkin kemerdekaan untuk mengelola kebebasan untuk mengelola sendiri negaranya gitu. Mengelola negaranya sendiri. Negara dan masyarakatnya sendiri. Jadi tidak ada lagi penjajah, tidak ada lagi pemberontak kayak Nagabonar gitu. No penjajah, no pemberontak gitu. Jadi dia lebih ke apa? Gimana kedaulatan itu ke dalam, gimana caranya negara itu bisa ngatur rakyatnya, bisa ngatur negaranya sendiri gitu. Tidak terpengaruh sama tadi yang penjelasan Amir tadi. Ada pemberontak, ada penjajah, ada asing enggak. Pokoknya saya bisa ngatur, saya punya tanah, saya punya rakyat. Nah, lalu kedaulatan keluar, ayo siapa? Sophie mungkin Sophie ini. Sophie kedaulatan keluar apa Sophie? Kira-kira aja. Kira-kira kalau ke dalam kan ke dalam negeri ini kan. Ini kan dalam negeri berarti kan. Dalam negeri. Kalau misalnya kedaulatan keluar ngapain? Luar negeri. Ya kayak gimana berarti bentuknya? Rakyat Indonesia terhadap luar negeri. Nggak tahu. Apa coba rangkai kata-kata, rangkai. Keluar deh. Bukan, itu kedaulatan keluar, tapi bukan kedaulatan keluarnya apa tuh bukan itu penjelasannya. Apa? Afif mungkin tangannya diangkat tuh sebelah kanan. Ayo boleh Afif. Apa itu kedaulatan keluar, Afif? Apa itu kedaulatan keluar? Intinya kedaulatan keluar itu adalah ini lebih pas kekuasaan ya, kekuasaan untuk mengelola kekuasaannya. Saya suka ganti kata-kata karena lebih tepat aja. Kekuasaan untuk berinteraksi dengan negara lain dengan bebas. Kalian pernah lihat ini kemarin yang video Perang Dunia Kedua yang mana tuh? Si mana tuh ya? Hungaria ya atau mana tuh ya? Yang dia mau Ceko mau ngomong.
tapi sama Jermannya nggak boleh itu kan, itu berarti dia tidak berdaulat keluar. Jadi dia masih dibatasi sama negara lain. Nah, bentuk kedaulatan yang kedua itu lebih mementingkan kepada kekuasaan untuk berinteraksi dengan negara lain secara bebas. Jadi no negara atau pihak lain yang membatasi. Jadi suka-suka saya dong mau ngomong sama Xi Jinping dari Cina gitu. Suka-suka saya mau ngomong sama Macron dari Prancis gitu katakanlah. Suka-suka saya mau ngomong sama Joe Biden di Amerika, suka-suka saya. Karena saya berdaulat keluar gitu. Bebas bekerja sama, berinteraksi sama negara lain. Oh, pernah lihat, pernah. yang turun dari pesawat itu kalau nggak salah ya. Ya, Wan? Joe Biden kenapa lucu? Joe Biden, Trump sih berkarisma. Ya Pak. Kalau Trump tuh kenapa dia bisa kepilih ya? Itu logikanya tuh atau mungkin alur mikirnya sama kayak ketika kita bahas tentang apa tuh kemarin? Nasional. Soekarno atau apa ya? Bukan. Jadi gini, jadi kan Amerika, kalian tahu betapa globalize, betapa mendunianya Amerika gitu ya. Jadi Amerika mendunia, McDonald, Pepsi Amerika kan, Coca-Cola, KFC, bukan Naruto, bukan K-pop. Jadi gimana mengglobalnya Amerika gitu. Cuman tahun-tahun 2008, 10, 12, 14 sampai ya mungkin sampai sekarang ya gitu ya. Amerika tuh merasa rakyat-rakyat itu merasa gini. Negara kita kan mengglobal gitu. Terus banyak orang-orang asing kerja di sini, tapi kok saya hidupnya tetap susah ya gitu. Kok saya tetap miskin, kok saya tidak bisa sekaya orang-orang migran-migran itu gitu. Makanya Trump muncul menjawab pernyataan itu. American first, Amerika yang pertama gitu. Makanya migran-migran itu kita buat tembok aja deh di Meksiko biar pada nggak datang ke sini lagi gitu. Narendra Modi India. Makanya yang Islamnya dihabisin juga kan. Parah itu. Nggak ada apa? Iya. Seperti itu. Ini kedaulatan ke dalam dan keluar. Seperti itu. Kedaulatan keluar tuh itu ya. Kerjasama, kemampuan berinteraksi sama negara lain. Itu lagi lihat kemarin oversimplify itu loh. Yang mana? Siapa? Perang dingin. Yang ini. Yang dia si mana? Saya mau ikutan tuh. Mana ya? Bukan. Nah, yang ini nih. Yang ini nih ya. 548. Jadi kan kemarin, Dude, you're really messed up. What's wrong with you? My father used to punish me severely. America realized what was going on and quickly made a move under the Marshall Plan. Jadi pas lagi Eropa Barat, ini ada Prancis, Jerman, Inggris, segala macam lagi kurang duit, Amerika ngasih duit. They sent $12 billion to Western Europe for its Ntar nih Indonesia aja. Indonesia coy, nah. economic recovery. The countries of Stalin's Eastern Bloc looked on with envy. Hey, Czechoslovakia, you want to come get some economic aid? Yeah, but I have to check with my mom first. Emaknya kayak. Sorry, America. I can't come. This was a... Jadi, ini berarti si Cekoslovakia waktu itu dia tidak berdaulat keluar. Dia mau nyari duitnya Amerika Serikat, cuman sama ibunya sendiri. Nah, sama Uni Soviet. Dia nggak boleh tuh kan. Mau dipukulin kamu. Jangan macem-macem. Sorry, America. I can't come. Gak dibolehin. This was a full-on... Ada nggak itu? Itu bentuk ketidakdaulatan keluar.
Atau mungkin ini nih nanti. Gonna have fun tonight. Ya kan? Jerman Barat, Jerman Timur nih. You're home late. Oh, Stalin. I was just out with my friends. Friends? You stink of capitalism. You're out engaging in imperialist debauchery again. I swear, Ivan, I can't keep doing this. Stalin wanted the West out. So Yang kemarin lah, intinya tidak berdaulat. Dia masih takut diomelin sama Stalin si Uni Soviet, si Cekoslovakia. Nah, ini nggak berdaulat nih. Harusnya dia berdaulat keluar. Seperti itu. PKN tuh 2 jam ya? Lama juga ya. Episode apa episode? Cukup lama sih sebenarnya. Kalau biasa sama Pantuy suka berakhir lebih dulu gitu ya, lebih awal. Berapa menit biasanya? Bisa 30 menit. Sejam pernah? Oh, pernah. Kurang lebih pernah. Oke, ini terakhir lah mungkin ya, habis tuh ya, dikit aja. 1 part, nanti biar pertemuan ke depan bisa lebih enak. Apa lagi ya? Cold War, Ronaldinho, kisah Mixway. Kalian tahu Indonesia merdeka kapan? 17 Agustus 1945. Ya kan? Cuman pertanyaannya apakah 17 Agustus 45 kita sebagai negara langsung berdaulat? Tidak. Jadi 45 sampai 49 nanti kalau di kelas 9 itu dibahas banyak pemberontak, Belanda masuk lagi, terus Inggris masuk, PKI berontak, ada Republik Darul Islam juga. Jadi Belanda itu sampai sekarang ya baru ngakuin kemerdekaan Indonesia itu tanggal 27 Desember 49. Ketika di Den Haag, pidatonya Pak Karno nih. Ini video bersejarah juga nih. Apa nih? De Sovereignties-overdag in het Koninklijk Paleis. Penyerahan kedaulatan. Minister-president 49. Nah, ini boleh lihat nih. 27 Desember 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis. De voorzitter van de Indonesische delegatie, minister-president Mohammed Hatta, inspecteert de erewacht der... Kenapa? Ada chat tadi. Ya. Nah, ini penyerahan kedaulatan. Minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider de delegatie van de Varen, op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad, voorgelezen overdracht. Bukan ini ratunya. Kayak harusnya lebih mewah gitu nggak sih? Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Itu ratunya. Ratu Juliana. Tapi Juliana itu termasuk ratu yang baik ke Indonesia loh. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een... De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door... En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten. Jadi baru di 27 Desember ini Belanda mengakuin akhirnya Indonesia merdeka. Kalau kita kan 17 Agustus kan 45. Dia bilang 27 Desember 49. Setelah Belanda ngakuin, habis itu ya Indonesia akhirnya seluruh internasional pada ngakuin. Amerika, Inggris. Van Jogja zich bij de autoriteiten
die zich inmiddels voor de militaire onderdelen op het veld hebben Enggak. Amerika dulu, Inggris ngakuin akhirnya Belanda. Belanda paling Binnen enkele ogenblikken zal de Nederlandse driekleur, die zoveel jaren over Indonesië heeft gewapperd, plechtig worden neergehaald. Voorgoed. Diturunin benderanya kan. Tuh. Jadi upacara itu ada dua. Pertama di Amsterdam, di ibaratnya gedung DPR-nya atau apa gitu ya, istananya Belanda tuh. Sama White House-nya Belanda, sama di Istana Bogor tuh Istana Merdeka ya. Istana Merdeka kalau nggak salah. Nah ini orang-orang kita kan yang upacara tuh kan. Tuh kan kulitnya pada sawo matang. Enggak online dong Pak. Nggak online ya, pada sawo matang kulitnya orang-orang kita. Nah di sini bendera Belanda turunin. Istana Merdeka beneran Jakarta ini. Dan weer klinkt ook het Indonesia Raya, het volkslied van de jonge republiek, en wordt het rood-wit op het paleis Itu diganti bendera Indonesia. Voor alle Nederlanders een moment van weemoed, voor de nggak Indonesiërs merinding een orang. ogenblik van vreugde en blijdschap. Enggak, hanya enggak. En het paleis Koningsplein, Nah, udah berganti voor allen die kekuasaan Indië akhirnya. kenden het symbool Full. van het Nederlandse gezag, zal morgen Istana Gambir heten en de residentie worden van president Sukarno. Ini channel bagus kalau mau lihat video-video lama ya, MBN Files ini. Iya, emang. Jadi bendera Belanda apa masih banyak di sana. Kita lihat komennya ya. Ini pemindahan kedaulatan bukan kepada Indonesia, objek yang diserah terima. Banyak komen, banyak apa? Nggak sign in soalnya. Seperti itu. Ini kedaulatan Indonesia ada pindah. Nanti mungkin kelas 2 kelas 3 di akhir mungkin bisa dibahas. Kenapa? Kelas 3 sejarah Indonesia. Jadi kan kita bahas kemarin tadi pas sejarah apa? Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, langsung Jepang habis itu lepas. Nanti kelas 9 kita mulai dari proklamasi. Habis itu pas proklamasi, habis itu 45 sampai 49 kita masih tembak-tembakan, Bandung Lautan Api, Perang Surabaya, Belandanya masih masuk tuh. Masih di pinggir-pinggir gitu, masih tembak-tembak, ketemu kan di tengah-tengah. Habis itu 49 Belanda cabut tuh, pergi 49. Nah, baru habis itu 49 sampai ke 1950 dulu. Ada Republik Indonesia Serikat segala macam. Nanti 50 sampai 59 demokrasi liberal, 59 sampai 65 itu Soekarno jadi otoriter nanti. Otoriter Soekarno dibubarin ini segala macam. 65 nanti 66 sampai 98 ada the smiling general Pak Soeharto. Lalu 98 sampai sekarang. Seperti itu. Ini boleh dihapus depan? Kenapa? Ada chat lagi? Kayak dibalas kali tadi. Ini saya. Oh, lebih panjang nih ya. Nah, kita balas dengan ini apa? Tanda-tanda yang ini apa? Yang tinggi itu apa ya? Nah, gini. Dengan gembira. Asik. Kita balas air tuba dengan air susu. Ya dong, nggak boleh ini. Bentuk kedaulatan. Nah, nanti karena habis itu bakal banyak ya, jadi mungkin kita lanjut minggu depan aja. Nanti pertemuan besok itu minggu depan kita akan ngomongin tentang ini, teori kedaulatan. Jadi teori kedaulatan ini menjawab
kan tadi dibilang kan ada kekuasaan tertinggi, harus jadi bos, jadi raja di satu wilayah, nggak ada yang ngelawan. Nah, pertanyaannya kemudian kekuasaan tertinggi ini sumbernya dari mana? Nah, bilang dari Allah. Langsung bilang begitu, ada sumbernya dari mana? Sumber atau pembenaran ya, pembenaran dari mana? Pembenarannya dari mana? Jadi kalian misal, jadi katakanlah siapa yang mau jadi raja? Afif mau jadi raja. Afif mau jadi raja di sini. Terus Afif siapa gitu? Dia dalam atas dasar apa Afif menjadi raja dan bisa ngatur kita semua gitu. Nah, persoalan kayak gini dijawab di bagian teori kedaulatan. Nanti ada yang tadi Fauzi bilang, teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, teori ketnegara, negara, lalu habis itu ada teori kedaulatan hukum, dan terakhir rakyat. Nah, kita bahas minggu depan mungkin ya. Sudah lumayan tumpah-tumpah kayaknya. Teori. Kenapa? Nunggu kapur baru. Ini kalian habis selesai saya ngajar, kapurnya ditanam di tanah aja nih. Disiram tumbuh ntar. Hukum sama rakyat. Nah, ini nanti. Jadi ada yang bilang nanti, jadi gini ya, misal Dewa Matahari, Amaterasu, itu kekuasaannya diturunkan kepada siapa? Hirohito, pada Kaisar Jepang. Jadi mereka ngaku, ya kedaulatan saya dari Tuhan. Kekuasaan saya sumbernya dari Tuhan. Kekuasaan saya sumbernya dari Tuhan, karena Tuhan yang nunjuk saya langsung gitu. Dari Tuhan. Nah, nanti kedaulatan raja ini nanti, kedaulatan Tuhan ini nanti termanifestasi atau mungkin kemudian berbentuk menjadi bentuk gitu ya. Jadi kedaulatan raja. Jadi raja nanti bakal ngomong, saya raja, saya dapat mandat dari Tuhan, mandat dari Tuhan, mandat dari Tuhan untuk memimpin, untuk memimpin, untuk berkuasa gitu katakanlah. Jadi ada nih kelompok-kelompok atau mungkin dalam riwayat sejarah kita yang bilang bahwa rajanya harus berdaulat karena rajanya itu adalah seseorang yang mendapat mandat dari Tuhan untuk berkuasa. Lalu ada juga kedaulatan negara. Ini biasanya di negara-negara komunis, negara-negara fasis, Hitler, Stalin gitu-gitu. Karena di negara-negara fasis gitu sama negara komunis itu negara atau kuat gitu. Ya dia bilang, ya negara harus berdaulat. Negara secara alami gitu ya, secara alamiah. Iya benar, harus berdaulat. Saya harus otoriter. Kedaulatan apa? Kedaulatan raja. Untuk anji pembenaran agamanya berkuasa dan sebagai gantinya juga ulamanya jadi kaya-kaya. Ya, itu nggak dibahas di sini lah nanti gitu. Sensitif. Tapi inti itu kedaulatan negara intinya kayak Hitler, kayak Stalin, pokoknya saya otoriter, saya negara ada saya buat negara Jerman, saya buat negara
Apalagi misal Uni Soviet, negara harus berdaulat, negara harus berkuasa setinggi-tingginya. Kalian tahu otoriter itu apa? Rani tahu otoriter? Otoriter itu tangan besi. Kayak misal Rani punya apa? Misal saya jadi guru gitu, guru sejarah. Saya otoriter ke Rani. Rani, kamu harus duduk di depan ya, gitu. Harus nurut. Kalau nggak mau, nanti keluar kelas gitu. Nilai dikurangin. Atau Rani, kamu nanti minggu depan jilbabnya harus warna hitam ya gitu. Gak boleh nolak. Itu otoriter gitu. Dia memaksakan kehendak, semua orang harus nurut sama dia gitu. Itu kedaulatan negara. Nah nanti sepanjang sejarahnya umat manusia kemudian menemukan dua bentuk teori kedaulatan yang dipakai sampai sekarang dan paling banyak dipakai seluruh dunia. Yaitu teori kedaulatan hukum sama rakyat. Jadi mereka bilang bahwa di kedaulatan hukum ya, yang berdaulat adalah yang harusnya berkuasa adalah hukum. Berkuasa adalah hukum. Adalah hukum yang benar gitu loh ya. Jadi yang berkuasa harusnya kebenaran. Bukan tokoh, bukan kelompok, bukan golongan, tapi hukum yang dia membawa pesan kebenaran. Siapapun orangnya, siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, yang penting, yang berkuasa adalah hukum. Keadilan sosial, pendidikan untuk menciptakan insan beriman bertakwa, dan lain-lain. Lalu terakhir nanti ada teori kedaulatan rakyat. Jadi yang berkuasa harusnya adalah rakyat, karena negara dibentuk untuk kesejahteraan. Nah gitu. Harusnya adalah rakyat. Sebagian rakyat yang punya duit. Gitu. Nanti kita bahas selanjutnya mungkin pertemuan ke depan, tapi ini gagasan atau mungkin gambaran umum ya. Jadi dari kedaulatan Tuhan berkuasa, habis itu raja berkuasa, negara berkuasa kayak Hitler gitu-gitu, dan terakhir hukum dan rakyat gitu. Jadi teori kedaulatan hukum dan rakyat itu biasanya dipakai barengan, biasa dipakai sepaket gitu. Karena kalau misalnya rakyat berdaulat tapi rakyatnya bodoh-bodoh, kira-kira negaranya bakal bakal bagus ya? Jelek kan? Rakyatnya bodoh-bodoh, misal rakyatnya bilang hal bodoh apa yang bisa dikerjakan satu negara apa ya? Oke gini, misal rakyatnya jadi bodoh, terus saya bilang gini, oke setiap keluarga yang melahirkan anak perempuannya harus dibunuh ya gitu. Tapi masalahnya 80% warganya setuju. Kira-kira itu hal yang baik dilakukan atau tidak? Enggak dong. Makanya ada hukum yang mengawal itu. Biar walaupun masyarakatnya banyak kan yang bodoh, tapi yang berkuasa tetap kebenaran, tetap hukum. Oh enggak dong. Masa ya anak kecil perempuan baru lahir langsung dibunuh, kan dia punya hak asasi manusia untuk lahir, untuk hidup. Karena nggak jadi dibunuh gitu. Jadi biasanya dipakai sepaket ya, berdampingan. Seperti itu. Oversimplified apa berarti? State mungkin ya, ada nggak ya? Tadi sejarah semua ya? Atau mungkin law mungkin ada nggak ya? American civil. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada channel PKN yang kira-kira cukup lucu gitu ya? Apa kok bisa tuh lucu lumayan sih? Nah ini nih, apa jadinya dunia tanpa aturan? Rayain Traveloka Epic Celebration. Aduh. Ntar evolusi kenapa? Alasan dunia sudah maju. Apa jadinya jika kita cuma makan mie instan? Ini nih menit lumayan lama nih. Ini dulu deh 4 menit. Apa jadinya kalau yang mana? Kalau kalian harus yang mana? Oh, ini. Rayain Traveloka Epic Celebration.
Oh, chat lagi. Ya nangis deh. Apa ya? Kalau dulu tuh chat tuh ada XX-nya gitu. Oh gini. Nah, ini boleh deh. Pilih mana yang lebih mending, di penjara seumur hidup atau dihukum mati? Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending, di penjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga Ada subtitle nggak ya? Indonesia. kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak. Dihina karena pesek. Ingat, gue itu nggak dia ada kenapa gitu manis apa tapi kok apa. Pacaran sebenarnya pasnya nggak jelas. Orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak Ratu semut pun punya kedaulatan kan. Ya, singa pun punya kedaulatan terhadap rakyatnya gitu. Jadi kedaulatan ini berlaku di semua sistem kehidupan sebenarnya. Kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi seberapa pentingnya kedaulatan gitu ya, maksudnya kalau misalnya nggak ada kekuasaan tertinggi bisa begini tuh, banyak bisa begini gitu, banyak ribut-ribut. Tapi Belgia punya ratu, walaupun nggak ada pemerintahan. Aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Jadi gitu. Ini untuk buat masyarakat yang lebih baik.
Harus ada kedaulatan, harus ada kekuasaan tertinggi. Kayak tadi Belgia walaupun yang shutdown kan pemerintahan ya. Tapi yang namanya ratu tetap ada. Mau gimana juga. Pemerintahan yang pemilu yang nggak ada. Cuman yang simbol negaranya, ibu negaranya. Ibu yang tiap pagi buat kalian sarapan. Bayangkan. Itu masih ada gitu. Jadi ya mau gimana juga, bahkan gini ya, hadis atau apa ya Rasulullah tuh bilang ini, kalau kalian itu dalam perjalanan berdua doang, tentukan salah satu di antara kalian jadi ketuanya gitu. Jadi itu baru berdua, 10, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 270 juta, ya butuh kedaulatan, kekuasaan tertinggi. Biar jelas aturnya, biar pasti siapa yang megang kendali tanggung jawab gitu-gitu. Kalau nggak ada kan ya bisa kusut nanti. Kayak saya bertanggung jawab gitu urusan upacara. Kalau misalnya nggak ada yang bertanggung jawab, kira-kira gimana nanti? Pak Asep bingung ngasih tahu siapa gitu. Nanti anak-anak udah dilatih belum? Gitu-gitu kan harus ada penanggung jawabnya gitu. Seperti itu. Oke. Yang ini boleh dicatat dulu, nanti kita bahas minggu depan. Kita sudahin dulu aja. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini ngapain? Eskul? Eskul apa? Nggak ada? Oh, bulu tangkis ya? Digor? Ikut kali ya, boleh ya? Oke. Terima kasih.